nama saya Meliana. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 4. Sini saya membuat video pembelajaran tentang ketenaga kerjaan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang ketenaga kerjaan, mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia tak luput dari masalah-masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan ini dapat timbul karena beberapa faktor, seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara, yang termasuk salah satunya yaitu negara Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Lapangan kerja yang sempit timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Kualitas tenaga kerja yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Untuk mengantisipasi permasalahan ketenaga kerjaan tersebut, maka pemerintah dapat melakukan hal seperti mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Selanjutnya, memperbanyak atau mendirikan sekolah menengah kejuruan atau biasa disebut dengan SMK. Lalu membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja di Indonesia dan mengembangkan sektor-sektor usaha informal di kawasan-kawasan terpencil serta mengembangkan usaha industri yang padat karya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja yang ada di Indonesia yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut konsep angkatan kerja, yang kedua menurut keahlian, dan yang ketiga menurut status pekerjaan. Menurut konsep angkatan kerja, penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, ada yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Menurut keahlian, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat dari pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak perlu pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan dilakukan dengan berulang-ulang sampai dapat menguasai keahlian tersebut dengan baik. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Menurut status pekerjaan, pekerja lepas atau biasa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Sedangkan pekerja kontrak ialah seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Lalu pekerja tetap yaitu seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup tenaga kerja. Ruang lingkup tenaga kerja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lingkup laku pribadi atau person gebit. Hal ini berkaitan dengan siapa atau dengan apa kaidah hukum itu dapat berlaku. Yang dimaksud siapa saja dibatasi hanya terbatas pada buruh, pekerja, majikan atau pengusaha, dan pemerintah atau penguasa. Yang kedua yaitu
Lingkup laku menurut waktu, Tidsgebet. Ini berkaitan dengan kapan satu peristiwa tertentu diatur oleh satu hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu lingkup laku menurut wilayah, Ruimtigebet. Hal ini berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang diberi batas-batas atau dibatasi kaidah hukum. Yang keempat yaitu lingkup waktu menurut hal ihwal. Hal ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi objek pengaturan suatu kaidah hukum. Sekian video pembelajaran dari saya dan semoga bermanfaat.